Ya, kita meneruskan diskusi kita tentang karismatik, Pantekosta, dan Injili, dan Reform. Ya. Nah, kita sudah melihat ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya, meskipun masih dalam belas kasihan Tuhan, yaitu orang-orang Kristen yang membaca Alkitab semau gue, ya, dan menafsirkan seenak gue, semau gue, seenak gue. Kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe, ya, dengan cara-cara amburadul, kacau balau, dan menolak hal-hal yang sangat penting yang merupakan karya sejarah yang dipimpin oleh Allah sendiri. Itu ditolak oleh orang-orang yang merasa dipimpin Roh Kudus. Nah, itu yang heran, ya. Maksudnya begini. Kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu memimpin gerejanya. Nah, ini penting ya, catatan penting. Roh Kudus memimpin gerejanya dari abad ke abad. Ribuan tahun Roh Kudus memimpin gerejanya. Ya, bahkan bukan hanya di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama, Roh Kudus juga memimpin umatnya. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus juga memberikan kebenaran-kebenaran, ya, akan keberadaan Allah, memperkenalkan Allah yang benar kepada umatnya. Itu semua Roh Kudus yang bekerja. Dan kita tidak bisa mengabaikan begitu aja. Lalu kita, gue nggak ngurus itu Roh Kudus di Perjanjian Lama itu semua sudah kadaluarsa. Gue hanya mau tahu Roh Kudus yang sekarang. Nah, ini sikap fatal. Ya, nggak mau tahu yang dulu. Roh Kudus yang dulu gue nggak mau tahu. Gue hanya mau tahu Roh Kudus yang sekarang. Nah, kelihatannya benar ya kata-kata ini ya. Gua nggak mau tahu Roh Kudus yang dulu. Gua hanya mau tahu Roh Kudus yang sekarang. Itu berarti apa? Menunjukkan apa? Roh Kudus mengabaikan Roh Kudus. Betul nggak? Coba direnungkan kata-kata saya ini. Kalau orang hanya mau tahu Roh Kudus yang sekarang dan tidak mau tahu Roh Kudus yang dulu, berarti Roh Kudus mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus yang sekarang mengabaikan karya Roh Kudus yang dulu. Nah, ini yang tidak konsisten kan? Kalau Anda mengaku Anda dipimpin Roh Kudus hari ini, Anda juga akan menghargai karya Roh Kudus yang dulu-dulu. Nah, saya melihat hari ini ada pendeta yang mengatakan, saya tidak perlu terikat pada konsili-konsili gereja zaman ratusan tahun yang lalu. Nggak perlu itu. Saya langsung dipimpin Roh Kudus sekarang ini loh. Saya langsung dipimpin Roh Kudus. Sedangkan konsili-konsili gereja yang lalu itu opo itu sampah. Roh Kudus yang sekarang ini, yang modern ini, yang aku mau dengar. Nah, berarti dengan kata lain dia mengatakan apa? Yang dulu itu nggak ada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu cuma yang sekarang yang pimpin dia itu. Dan yang mencelikan mata rohaninya dia sampai dia menolak Allah Tritunggal. Roh Kudus memimpin dia
untuk menolak Allah Tritunggal dan memimpin dia untuk mengabaikan Roh Kudus yang memimpin gereja-gereja berabad-abad, sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, yang sudah dipimpin Roh Kudus, mengerti Allah Tritunggal yang benar, semua diabaikan, dan dia mau mencetuskan ide baru tentang Allah yang bukan Tritunggal. Ini yang melahirkan bidat-bidat bidat-bidat baru pada zaman sekarang, yang nggak ngerti Roh Kudus dulu bagaimana, dia cuma mau tahu Roh Kudus yang sekarang. Ini bahaya loh. Ini saudara jangan anggap, oh ya ringan lah itu, atau biasalah itu. Itu bukan ringan. Itu, wih, Roh Kudus menghujat Roh Kudus itu namanya. Masa ada sih Roh Kudus menghujat Roh Kudus itu? Nah, itu ya sekedar intermezzo ya. Waktu lagi musimnya Toronto Blessing itu. Saudara yang umurnya 50 tahunan lebih ya pasti tahu Toronto Blessing lah. Kira-kira muncul sekitar hampir 35 sampai 40 tahun yang lalu itu Toronto Blessing. Lalu ada video yang saya lihat waktu itu. Videonya itu pendetanya lagi khotbah. Di tengah-tengah pendeta khotbah, lalu ada jemaat yang mulai ketawa-ketawa sendiri di kursi jemaat itu. Ya, jemaatnya banyak. Ya, pendetanya khotbah. Wih, jemaatnya lagi mendengarkan khotbah pendetanya. Tapi di antara jemaat itu ada yang mulai ketawa-ketawa. Ya. Mulai baris depan, ketawa-ketawa sendiri. Lalu menular ke sebelahnya, sampai menular ke baris belakangnya. Ketawa-ketawa juga. Akhirnya menular lagi sampai ke belakang. Menular lagi sampai ke belakang. Akhirnya hampir seluruh jemaat ketawa semua. Itu Toronto Blessing. Apa yang diperbuat oleh pendeta ini yang lagi berkhotbah? Perhatikan. Pendeta ini yang lagi berkhotbah. Akhirnya khotbahnya berhenti. Dan dia duduk di podium itu sambil menonton jemaatnya yang ketawa-ketawa sendiri. Lalu dia komentar gini di videonya itu. Siapa yang bisa menghentikan kalau Roh Kudus sudah mulai bekerja? Kalimat ini ya, perhatikan kalimat ini. Siapa yang bisa menghentikan pada saat Roh Kudus mulai bekerja? Jadi ketawa-ketawa, cumanya ketawa-ketawa itu sudah tidak bisa diberhentikan itu. Dan dia bilang itu Roh Kudus bekerja dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Tahu enggak kontradiksi kalimat pendeta ini di mana? Ayo, siapa yang cukup peka? Silakan jawab. Mic-nya di unmute. Roh Kudus lawan Roh Kudus. Coba dijelaskan maksudnya Roh Kudus lawan Roh Kudus gimana, Pak Aryo? Saya kok Pak Pendeta lagi berkhotbah. Ya, artinya kan ya itu kan ya kan Tritunggal ya. Lantas diganggu ya, diganggu atau itu oleh Roh Kudus. Jadi pendetanya bingung ini.
Oke. Ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Kalau Roh Kudus sudah mulai itu, bekerja, siapa yang bisa menghentikan? Silakan Pak Ari. Roh Kudus itu harusnya tertib ya Pak ya. Tertib. Enggak apa namanya yang enggak terkontrol gitu loh. Yes. Aja. Oke, good. Ada lagi? Tidak ada, sudah. Artinya Pak, Ya, kalau yang di pendeta itu katakan dia sebenarnya itu kan terkenal dengan namanya holy laughter itu ya di yes. karismatik. Itu adalah manifestasi dari Roh Kudus. Artinya Pak Pendeta yang khotbah itu ya bukan Roh Kudus. Lantas roh apa itu? Karena dia yang mengatakan itu. Karena kalau yang dikhotbahkannya itu berasal dari Roh Kudus atau pekerjaan Roh Tuhan, nah kan dia bilang tidak bisa ada yang hentikan. Artinya salah satu nih yang mana yang Roh Kudus maksudnya begitu. Itu Pak saya lihat. Bagus. Ya. Jadi semua sudah menjelaskan ya. Saya yakin maksudnya juga sama. Jadi pendeta ini berkhotbah, itu orang kalau pendeta berkhotbah itu kan mestinya dipimpin Roh Kudus. Lalu jemaatnya dipimpin Roh Kudus juga untuk ketawa-ketawa. Ya, dan jemaatnya tidak ada yang mendengarkan khotbahnya pendetanya akhirnya karena ketawa-ketawa sendiri. Nah, kalau jemaatnya digerakkan Roh Kudus untuk ketawa-ketawa, berarti dengan kata lain, ini yang pertama ya. Yang pertama, Roh Kudus memimpin jemaat untuk tidak mendengarkan khotbah pendetanya dan ketawa-ketawa sendiri. Loh, iya Pak. Padahal mestinya Roh Kudus itu memimpin jemaat untuk apa? Ya untuk mendengar khotbah lah. Masa pendetanya khotbah, Roh Kudusnya menggerakkan jemaatnya, enggak usah dengar. Lu ketawa-ketawa aja sendiri gitu. Ya. Ini sudah sangat kontradiktif. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, pendetanya digerakkan Roh Kudus khotbah. Pimpin Roh Kudus khotbah. Lalu katanya kalau Roh Kudus sudah memimpin, siapa yang bisa memberhentikan? Loh, ternyata pendetanya berhenti khotbahnya. Berarti dengan kata lain, pendetanya ngaku sendiri, gua khotbah itu nggak ada Roh Kudusnya. Yang ada Roh Kudusnya itu jemaat yang ada Roh Kudusnya. Gua nggak ada, makanya gua berhenti. Sekarang yang jemaat yang ada Roh Kudusnya itu nggak bisa diberhentikan. Gua yang berhenti aja deh, karena gua bukan Roh Kudus. Bukan gitu. Ini namanya Roh Kudus melecehkan Roh Kudus. Ya, itu yang tadi saya bilang, kalau pendeta sekarang ini tidak ngaku tentang konsili-konsili gereja yang masa lalu, yang itu juga dihasilkan Roh Kudus, lalu dia bilang, aku nggak ikut konsili gereja itu, aku dapat Roh Kudus langsung. Itu sama aja dengan peristiwa tadi, Roh Kudus melecehkan Roh Kudus. Nah, itu yang perlu direnungkan dan perlu diperhatikan. Jadi saya melihat tuh banyak kontradiksi-kontradiksi yang terjadi seperti saya dulu juga mengalami itu ya. Suatu saat ya, ini saya cerita sedikit juga. Ini semua cerita-cerita konyol yang saya alami saat saya waktu itu masih merasa sering dipimpin Roh Kudus. Di kelompok kami ya, kelompok kami waktu itu saya kan ikut karismatik. Jadi kelompok saya itu dulu saya di Salatiga dan ada persekutuan yang di satu toko, persekutuan itu toko terkenal, saya tahu saya sebut namanya nanti nggak enak. Dan selalu persekutuan di situ itu mesti ada nanti saat-saat di mana Roh Kudus memimpin
kita yang ikut persekutuan itu untuk berbahasa roh. Jadi ada satu sesi memuji Allah, habis itu sesi bahasa roh. Jadi semua bahasa roh. Gitu. Ya waktu itu saya terus terang aja bahasa roh saya cuma ya wala aja. Ya, saya bukan bahasa roh seperti orang yang tidak terkendali mulutnya itu. Ya, saya ikut-ikut aja. Pokoknya ya anulah menghangatkan suasana lah. Gitu. Nah, lalu suatu saat dalam persekutuan itu kita kedatangan tamu dari Jakarta. Tamu sama-sama dari karismatik Jakarta. Lalu kita bikin ini persekutuan bersama gitu loh. Lalu dalam sesi bahasa roh itu yang yang dari Jakarta itu dia juga mimpin sesi bahasa rohnya mereka gitu loh. Lalu yang dari Jakarta itu berbahasa roh semua. Tiba-tiba waktu mereka berbahasa roh, salah satu teman saya itu menengking. Ya, mereka bahasa roh itu ditengking sama teman saya. Dalam nama Yesus, berhenti katanya. Wih, sampai kaget. Ya, akhirnya semua berhenti semua bahasa rohnya. Hebat ini. Ini sakti nih teman saya ini ya. Dalam nama Yesus, berhenti. Wah, berhenti semua langsung bahasa rohnya. Cuma kita kan bertanya-tanya, loh, kenapa kok teman kita ini menengking dan memberhentikan bahasa roh tamu-tamu kita ini ya? Tapi kita kan nggak ngerti waktu itu. Ya sudah, diteruskan aja persekutuannya. Setelah selesai, lalu kita tanya sama dia yang menengking ini. Lu tadi kok memberhentikan bahasa roh teman-teman kita yang tamu-tamu itu? Kenapa kok kamu tahu-tahu menengking itu? Ya, soalnya saya merasa roh mereka berbeda dengan roh kita. Saya langsung herannya loh. Yang dimaksud roh berbeda itu apa ya? Mungkin logat Roh Kudusnya orang Jakarta sama logat Roh Kudusnya orang Salatiga beda mungkin. Sehingga dengan perbedaan logat dia merasa, wah ini rohnya berbeda, langsung ditengking sama dia, di stop. Ya. Wah, ini namanya Roh Kudus menengking Roh Kudus ini. Ya, ini contoh-contoh. Contoh-contoh ini menunjukkan apa? Siapa sih yang tahu standar bahwa itu benar-benar Roh Kudus? Jangan-jangan hanya karena kebiasaan. Kita di Jawa Tengah, kebiasaan berbahasa rohnya itu seperti ini misalnya. Ya. Seperti misalnya sandalwas, ya gitu kan. Atau yang kebiasaan dari Jakarta, bahasa rohnya adalah simlagama. Loh, berbeda kan? Wow, langsung kalau berbeda langsung ditengking. Kalau nama Yesus berhenti. Wah, dianggap itu bukan dari Tuhan. Ya, kita lalu diskusi. Mana bisa kamu menengking kayak gitu? Itu kan mungkin mereka bukan rohnya berbeda, tapi mereka itu kebiasaan berbahasa rohnya memang lain dengan kita, karena kita nggak biasa dengan kelompok mereka, mereka juga nggak biasa dengan kelompok kita. Wah, lalu rame debatnya. Kenapa? Tidak ada standarnya. Mana yang betul-betul Roh Kudus? Mana yang bukan? Nah, itu ribut. Kenapa? Karena yaitu tadi tafsirannya nggak jelas. Dasarnya apa? Basicnya apa? Kamu tahu itu Roh Kudus atau bukan? Semuanya berdasarkan insting. Semuanya berdasarkan perasaan. Semuanya berdasarkan pengalaman. Nah, inilah bahaya-bahaya yang terjadi dalam zaman kita ini. Ya. Oke. Sekarang saya mau kembali ke sejarah.
Jadi kita sudah belajar Pentakosta ya, saudara, bahwa Pentakosta sudah belajar reformasi, di mana gerakan reformasi ini Tuhan pakai Martin Luther secara luar biasa di tengah-tengah ketegangan zaman yang mengerikan waktu itu. Saya katakan zaman mengerikan karena begitu orang berani menentang gereja, langsung ancamannya hukuman mati. Itu sudah bukan rahasia. Saya tadi sedikit-sedikit browsing, melihat orang-orang yang dieksekusi di zaman pemerintahan negara gereja. Ya, orang-orang yang dieksekusi di zaman pemerintahan negara gereja. Oh, ternyata yang dieksekusi itu ratusan bahkan ribuan orang yang dihukum mati. Mengerikan sekali. Jadi orang-orang yang bawahnya berani, ajarannya berbeda, dan orang-orang yang dianggap sesat, orang-orang yang dianggap merusak moral, ya, atau berbahaya bagi jemaat dan sebagainya itu langsung hukumannya mati. Termasuk Martin Luther juga hampir dihukum mati. Itu saya sudah jelaskan bolak-balik. Sebelum Martin Luther sudah ada banyak yang dihukum mati. Ya, antara lain yang namanya John Huss. Ya, coba nanti lihat di browsing John Huss. Tulisannya John John Hus H-U-S. Nah, itu dibakar hidup-hidup, bayangkan. Ya. Lalu di zaman abad ke-17 ya, ada orang yang namanya Bruno. 17 atau 16 saya 17 mungkin ya. Bruno. Itu juga dihukum mati gara-gara mengikuti satu paham, yaitu heliosentris. Ya, dibakar hidup-hidup Bruno. Mengerikan sekali zaman itu. Dan Martin Luther berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah gereja yang sudah menyimpang dari Alkitab. Saya melihat ada pertanyaan begini. Ada seorang teman yang bertanya, Pak, jadi di zaman waktu itu abad pertengahan itu gimana ya? Apakah Katolik itu mewakili kekristenan? Saya tidak katakan Katolik itu mewakili kekristenan, tapi Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kesesatan gereja waktu itu. Tuhan tetap bekerja. Jadi ada orang-orang yang imannya dipelihara oleh Tuhan. Kurang lebih pada abad ke-14, ya sekitar abad 14 sebelum reformasi. Ada seorang yang namanya John Wycliffe. Ya, John Wycliffe. Itu jauh sebelum Martin Luther. John Wycliffe juga berjuang untuk reformasi. Bahkan dia berani, itu yang pernah saya katakan, dia berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. John Wycliffe. Saudara kalau lihat terjemahan-terjemahan Alkitab, ada terjemahan yang berdasarkan terjemahan dari John Wycliffe. Itu abad ke-14 sudah diterjemahkan. Sedangkan Martin Luther kan
menerjemahkan itu mulai abad 16. Ini abad 14, kurang lebih 200 sebelum Martin Luther, 200 tahun. Ya, tapi John Wycliffe juga berani mengkritik gereja, akibatnya dia juga dihukum oleh gereja. Tidak sampai hukuman mati, tapi dihukum dan sampai mati dia dipenjara. Itu John Wycliffe. Jadi, wah, banyak sekali orang-orang yang jadi korban waktu itu. Saya benar-benar membayangkan ya, betapa banyak orang yang takut sekali dengan gereja. Zaman sekarang aja saya lihat, sudah tidak ada hukuman mati, tapi masih banyak orang takut dengan gereja. Takut melawan pendetanya, takut terkutuk, takut untuk mau menyatakan kebenaran di tengah-tengah gereja yang tidak benar, takut disingkirkan oleh pendetanya, takut dikucilkan. Ya, memang kasihan banget ya. Mereka-mereka yang terkungkung oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, tapi nggak berani keluar dari kurungan gerejanya yang dipimpin oleh pendeta yang tidak kembali kepada Alkitab. Kasihan sebetulnya. Ya, tapi saya percaya kalau dia anak Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak akan terus-menerus enjoy dalam kesesatan tersebut. Ya, demikian pula itu yang tadi saya bilang, orang-orang yang di zaman gereja yang sudah begitu banyak menyimpang dari Alkitab, ada iman-iman yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi saya tetap percaya sepanjang abad Tuhan membangkitkan orang-orang yang beriman untuk menunjukkan iman yang sejati. Meskipun mereka kemungkinan besar dibunuh. Ya, istilahnya mati mengenaskan. Tapi itu enggak masalah. Ya, Yohanes Pembaptis juga mati mengenaskan. Stefanus juga mati mengenaskan. Tuhan Yesus bahkan mati mengenaskan. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak akan menghapus sejarah gereja. Itu tidak akan melenyapkan karya Allah dalam sejarah gereja. Tidak akan melenyapkan. Buktinya, ya sampai hari ini buktinya. Tuhan terus pelihara. Tuhan terus pelihara iman dari orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan kasihi. Ya, Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Hari ini yang kita bahas, ini juga membuktikan Tuhan sedang memelihara saudara dan saya. Tuhan sedang memelihara gerejanya. Grup ini juga terjadi karena Tuhan sedang memelihara gerejanya. Lahirnya gereja Reform Injili Indonesia juga karena Tuhan sedang memelihara gerejanya. Benar? Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di tengah-tengah perjuangan Martin Luther, Tuhan pelihara Martin Luther untuk suatu gerakan besar. Seluruh dunia, mempengaruhi seluruh dunia. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada John Calvin untuk meneruskan dan menggenapi karya dari Martin Luther, disempurnakan oleh John Calvin dengan luar biasa. Saya melihat dua orang ini benar-benar luar biasa. Martin Luther juga luar biasa, John Calvin juga luar biasa.
Ya, luar biasa, bukan mereka luar biasa. Luar biasa. Tuhan beranugerah kepada mereka. Tuhan berkarya melalui mereka. Tuhan mengubah sejarah melalui mereka. Benar-benar dahsyat. Ya. Dan sampai sekarang karya Martin Luther dan John Calvin itu dirasakan oleh semua gereja yang mau benar-benar belajar dari sejarah. Saya bersyukur beberapa gereja karismatik sekarang juga sadar dan mau kembali kepada ajaran reformasi. Pendetanya pun sekarang mengakui, sekarang gereja kami akan mengajarkan pengakuan-pengakuan iman Westminster, pengakuan iman dari Katekismus Heidelberg, itu diajarkan di dalam gerejanya. Gereja karismatik bagi saya itu juga luar biasa. Banyak pendeta-pendeta karismatik sekarang jadi reform. Ya, enggak usah sinodenya pindah ke gereja reform Indonesia, enggak usah. Anda tetap dalam sinode Anda, tapi Anda menjadi garam dan terang, membawa jemaat kembali kepada firman. Itu sudah namanya menangkap spirit reform. Makanya perlu belajar. Saya dulu tidak suka belajar. Saya akui, saya dulu tidak suka belajar. Sekarang pun sebetulnya nggak suka belajar. Tapi Tuhan didik saya. Untuk saya suka nggak suka, harus belajar. Belajar itu bukan karena suka atau karena nggak suka. Belajar itu kesadaran bahwa ini adalah suatu keharusan. Kamu nggak mau belajar ya kamu nggak tahu kalau kamu itu sesat apa enggak. Itu yang saya pernah paparkan kan. Orang kalau nggak mau belajar sejarah, dia nggak tahu posisi dia sekarang di mana. Dia itu benar apa salah, dia pun tidak tahu karena dia nggak tahu sejarah. Dia nggak mengerti ini arus ini lagi kemana. Saya di dalam arus yang mana dan saya mau kemana. Saya hasil dari mana? Nggak tahu semua karena nggak pernah belajar sejarah. Saya ini sedang terbawa arus sekarang ini. Arus yang mana yang sekarang membawa saya? Nggak sadar apa-apa, pokoknya aku happy, haleluya, puji Tuhan. Ya itu namanya orang nggak sadar. Sedang dibawa arus, tapi happy-happy aja dibawa arus. Arusnya mau kemana pun dia nggak peduli. Pokoknya aku happy. Saya mulai tergugah pada saat saya itu tadi mulai melihat kok ajaran ini berbeda dengan ajaran ini. Saya juga mulai tergugah kalau ternyata kekristenan itu cuma buat happy-happy aja. Yang penting gua happy. Yang penting gua menikmati, enjoy. Ya, enjoy, nyanyi-nyanyi, enjoy. Ya, akhirnya itu apa? Kekristenan itu identik dengan saya cuma berekstasi diri. Itu kekristenan. Kekristenan identik dengan berekstasi diri. Nah ini, coba introspeksi diri. Kamu itu Kristen memenuhi panggilan Tuhan atau kamu hanya Kristen untuk menyenangkan diri sendiri? Di mana itu? Kamu dipanggil Tuhan itu di mana? Apa yang kamu kerjakan? Oh ini Pak, yang saya kerjakan adalah aksi sosial Pak. Saya memperhatikan hidup orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak bisa makan. Ya, itu aku perhatikan hidup sosial mereka dan sebagainya. Ya itu bagus, tapi tidak cukup. Kenapa? Karena itu hanya kegiatan sosial. Gereja tidak terpanggil hanya untuk melayani masalah sosial. Gereja itu bukan departemen sosial. Hanya ngumpulin dana,
Nanti kalau orang sakit, kasih duit. Orang lapar, kasih duit. Orang nggak punya pakaian, kasih pakaian. Ya, orang lagi kesusahan, ya dibantu. Ya, itu semua sosial. Anda nggak paham. Gereja itu berfokus kepada hal apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan. Bukan untuk berhappy-happy. Bukan untuk senang-senang dapat berkat. Oh, puji Tuhan. Saya sukses. Puji Tuhan. Dagangan saya laris. Puji Tuhan, aku makin kaya. Puji Tuhan, keluargaku bahagia semua. Apa itu? Buat apa itu semua? Itu hanya kenikmatan diri dan keegoisan diri. Ya, saya betul-betul saya merenungkan apa sih panggilan orang Kristen itu. Kalau cuma aksi sosial, banyak dari semua orang bukan Kristen juga mengadakan aksi sosial. Apa yang kamu banggakan dari aksi sosial? Ya kan? Itu yang perlu direnungkan. Nah, kembali lagi ke tadi, sejarah. Ya, Tuhan sedang memimpin Martin Luther, Tuhan sedang memimpin John Calvin. Tapi memang dalam kedaulatannya Tuhan tetap membiarkan namanya kerikil-kerikil ini untuk muncul dalam suatu sejarah gereja. Tuhan juga mengizinkan ya dan menetapkan terjadinya ajaran-ajaran yang menentang ajaran reformasi. Itu yang dulu saya pernah paparkan kan, bahwa di dalam munculnya reformasi sudah ada yang menentang ajaran reformasi. Antara lain munculnya Arminius, seorang yang lahir dengan nama Arminius, dan ternyata dia, saya nggak tahu dipakai siapa dia itu, mencetuskan ajaran Arminianisme yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya dan menentang ajaran reformasi, ajaran reform. Saya dalam hal ini tetap melihat Martin Luther dan John Calvin itu sinkron, tidak bertentangan. Apa yang diperjuangkan Martin Luther diteruskan oleh John Calvin. Jadi sinkron, sejalan. Cuma John Calvin meneruskan perjuangan, memperlengkapi yang belum diperjuangkan. Itu yang dilakukan oleh John Calvin. Tapi tidak menentang, tidak berkontradiksi Martin Luther dengan John Calvin. Meskipun memang ada ajaran-ajaran yang berbeda. Tapi itu tidak merupakan suatu yang waduh, saling bertolak belakang, langsung hasilnya satu ke kiri, satu ke kanan. Diperlengkapi, apa yang belum diteruskan, diperjuangkan. Tapi kalau Reform dan Arminian, saya sudah mengulas ya di dalam topik YouTube Arminianism vs Calvinism. Silakan dilihat. 24 sesi ya. Itu. Silakan dilihat. Yang belum mengerti Arminianism vs Calvinism, silakan dilihat. Saya bukan sombong, sok hebat, sok tahu enggak. Saya pun orang yang belajar, sedang belajar. Oke, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah Arminianism itu bukan sinkron dengan Reform. Tidak mungkin sinkron. Itu saling bertolak belakang. Bahkan saya sudah pernah memaparkan The God of Arminianism
vs God of the Bible atau God in the Bible. Itu sangat berbeda sekali. Ya maaf, Anda mungkin merasa itu tidak penting, itu tidak bertentangan, itu tidak apa-apa, itu baik-baik, itu semua. Armin juga takut sama Tuhan, Reform juga takut sama Tuhan. Anda jangan cuma lihat permukaannya, Anda harus lihat sampai benar-benar esensinya. Kalau lihat permukaan, ya semua agama sama gitu aja kan, ringan dah. Kalau lihat permukaan, semua agama baik kok. Itu permukaan. Kalau lihat esensinya, baru sadar. Itu bukan berita Alkitab. Ya maaf. Ya memang kalau cuma Yesus itu Tuhan, Yesus Juru Selamat, itu memang betul. Ya memang Alkitab mengajarkan memang Yesus itu Tuhan, Yesus Juru Selamat. Ya, itu juga Arminian juga mengakui. Tapi bagaimana Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat itu? Sama lah seperti orang sekarang yang menolak Allah Tritunggal. Mereka juga bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi aku menolak Allah Tritunggal. Anda bisa mentolerir, oh ya enggak apa-apa lah. Pokoknya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu menolak Allah Tritunggal pun enggak apa-apa. Enggak masalah menolak Allah Tritunggal. Yang penting kamu percaya sama Yesus. Mau menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang bagi saya fatal. Kenapa? Enggak paham. Orang kalau lihat uang palsu sama uang asli, tapi dia nggak paham. Dia anggap sama aja kok. Nggak apa-apa, sama ini pokoknya uang. Pokoknya ini duit. Tapi dia nggak sadar itu satunya palsu, satunya asli. Ya mirip kayak gitulah orang yang nggak pernah belajar ya kayak gitu. Semua dianggap sama. Semua arloji Rolex itu sama. Nggak ada yang palsu, nggak ada yang asli, semua sama. Arloji Rolex. Ya. Beli ini card. Memory card. Ya, micro memory card. Saya baru beli dan saya lihat-lihat di YouTube, saya lihat-lihat di browsing di website dan sebagainya. Loh, ternyata banyak yang palsu ini memory card-nya. Ya, tapi saya dengan demikian saya hati-hati. Belinya harus lihat spesifikasinya dan sebagainya ya. Harus dilihat. Kalau enggak, saya kebujuk juga. Karena apa? Yang palsu sama yang asli mirip. Benar-benar mirip. Kalau orang enggak memahami, langsung sudah kebohongan, sudah pasti. Saya setelah beli pun saya masih khawatir, jangan-jangan yang gua beli ini palsu ya. Sampai saya tes pakai software, ada yang mengetes memory card. Ini palsu atau asli. Saya masih khawatir, jangan-jangan ini aspal ya. Sekarang ada aspal, bukan asli atau palsu, aspal. Ya, wah hebat. Memang orang-orang ini hebat dalam masuk. Wow, demikian juga ajaran iman Kristen sekarang makin lama makin tak jelas. Oke, saya maju lagi. Ya, jadi ini sudah berkembang sampai John Wesley kan, ya, sampai gerakan pengudusan kan, ya, dan saya langsung juga kasih tahu suatu bahaya yang sedang terjadi, yaitu apa di zaman itu orang sudah tidak pegang prinsip penting dalam ajaran reformasi, ajaran reform. Prinsip pentingnya itu apa? Ya 3 sola itu. Sola fide, sola gratia, sola scriptura.
Apa yang membuat bergeser? Yang membuat bergeser adalah second blessing. Nah, kalau orang nggak teliti, dianggap, oh ya nggak apa-apa, toh Pak, second blessing itu kan bagus. Second blessing itu memang diperlukan, Pak. Second blessing itu. Sekali lagi ya saya katakan, orang kalau nggak teliti, nganggap itu biasa-biasa aja. Ya sama lah tadi, kayak Rolex palsu, Rolex asli. Buat apa sih kita ribut-ribut Rolex palsu, Rolex asli? Yang penting kita beli bisa digunakan, selesai. Biarpun palsu, biarpun asli, pokoknya gua bisa gunakan. Haleluya. Ada yang bilang, ya mau doktrin apapun, yang penting kan selamat dalam Yesus. Itu yang penting. Pokoknya selamat dalam Yesus. You mau doktrin apapun, tidak masalah. Yang penting selamat dalam Yesus. Akhirnya yang mau ikut saksi Yehova ya enggak apa-apa. Saksi Yehova itu ya percaya kok selamat dalam Yesus. Mau Mormon juga enggak apa-apa karena selamat dalam Yesus juga. Saya langsung kasih contoh yang ekstrim ya. Karena jangan kira orang Mormon sadar kalau dirinya sesat. Orang saksi Yehova sadar kalau dirinya sesat. Enggak, mereka anggap mereka itu benar. Mereka benar. Justru kita-kita ini yang salah semua. Orang yang di luar Mormon tuh bidat semua. Orang yang di luar saksi Yehova bidat semua. Tuh bayangin. Apa masih mau tenang? Mau nyaman-nyaman? Apa semua dianggap biasa-biasa aja gitu? Nah, jangan kan? Kita harus hati-hati. Oke, second blessing ya. Second blessing-nya adalah holiness, hidup kudus dalam Tuhan. Itu merupakan hal yang penting untuk ditambahkan dalam sola fide dan sola gratia. Kamu tidak cukup hanya menerima anugerah. Kamu tidak cukup hanya hidup dengan iman. Kamu harus hidup kudus. Ya, supaya kamu berkenan kepada Allah. Kamu harus hidup kudus. Kamu kalau tidak hidup kudus, kamu tidak akan diperkenan oleh Allah. Oh, jadi hidup kudus adalah plus syarat yang perlu ditambahkan. Second blessing untuk Anda bisa benar-benar hidup dalam anugerah Allah sepenuhnya. Tanpa hidup kudus, kamu tidak akan sepenuhnya hidup dalam anugerah Allah. Itu syarat penting. Sampai-sampai akhirnya muncul yang lebih ekstrem, yaitu syarat keselamatan. Hidup kudus itu adalah syarat keselamatan. Oke, sehingga mulai muncullah gereja. Ya, gereja yang di pengikut-pengikut dari John Wesley adalah gereja Metodis. Lalu mungkin ada yang tanya, Pak, Injilinya itu munculnya kapan dan di mana Injili itu? Nah, Injili itu sebetulnya munculnya bersamaan dengan munculnya gereja Protestan. Gereja Protestan itu zamannya waktu munculnya Martin Luther dan John Calvin, mereka itu juga disebut sebagai kelompok Injili pada mulanya. Ya. Pada mulanya. Nah, namun dalam perkembangan zaman muncullah kelompok yang disebut dengan pada abad 20-an ini ya. Pada abad 20-an ini muncullah kelompok yang disebut dengan neo evangelical.
neo-evangelical, yaitu neo-injili. Yang dimaksud dengan neo-injili itu adalah ya gereja dengan aliran macam-macam apapun mungkin ya, terutama Protestan, gereja Protestan ini. Itu dengan latar belakang aliran apapun, ya pada abad 20-an ini, mereka menyebut diri dengan evangelical church, gereja Injili. Ya, bahkan ada sekolah-sekolah yang menekankan Injili. Ya. Misalnya STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, atau I3, Institut Injili Indonesia. Nah, itu kan ada kata Injili, Injili. Nah, mereka-mereka ini menyebut mereka adalah kelompok Injili, sehingga kalau di Indonesia juga ada Persekutuan Injili Indonesia, PII, atau PGII, Persekutuan Gereja Injili Indonesia. Dulu kan PGI aja kan, dulu itu PGI. Habis PGI ada yang memisahkan diri hanya jadi PII. Nah, siapakah mereka-mereka yang disebut neo-evangelical ini? Dan akhirnya tidak disebut neo-evangelical lagi, tapi ya evangelical aja sudah. Mereka-mereka inilah yang Injili begitu. Nah, mereka yang Injili ini adalah gereja-gereja yang tidak terlalu berorientasi pada aliran teologi. Ya, perhatikan, gereja-gereja Injili itu tidak berfokus kepada aliran teologi. Sama seperti alma mater saya sendiri, seperti Seminari Alkitab Asia Tenggara, itu spiritnya tidak dibangun di atas dasar kami punya teologi ABC, tidak. Injili. Ya, itu penekanannya pada Injili. Makanya kalau di kami dulu waktu masih di Seminar Alkitab Asia Tenggara itu ya, di situ juga ada dosen yang Arminian juga ada, dosen Reform juga ada, ya, dosen dispensasi, teologi dispensasi juga ada, ya, pokoknya warna-warni lah. Yang penting Injili. Nah, jadi Injili itu apa maksudnya? Injili itu pertama menekankan pekabaran Injil. Nah, gereja Injili adalah gereja yang menekankan pekabaran Injil. Itu yang penting. Ya. Yang kedua, menekankan apa? Menekankan Alkitab adalah firman Allah. Itu yang penting. Nah, biasanya gereja Injili ini pasti melawan gereja liberal. Karena liberal itu kan menganggap Alkitab tidak sepenuhnya firman Allah. Ya, kita hanya sebagian firman Allah. Yang lain tidak. Nah, bagi Injili, Alkitab seluruhnya adalah firman Allah. Lalu yang ketiga, Pak, yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dialah Allah, ya, yang menjadi manusia, dan Dialah Tuhan, dan Dialah yang sudah mati menebus dosa kita semua, menjadi Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Nah, itu tiga hal penting dalam Injili. Ya, harus mengabarkan Injil. Alkitab adalah firman Allah. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang lain-lain
Ya, mungkin hanya variasi, tapi mereka tidak menekankan, oh ini reform, ini Arminian, ini teologi dispensasi, apa, itu terserah. Semua orang boleh pilih semuanya menurut seleranya. Tapi yang penting Injili. Nah, itu. Ya, mungkin bisa ditambah juga bahwa apa ini bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Ya, keselamatan itu adalah memang adalah anugerah Allah, tapi itu enggak terlalu. 3 hal tadi pokoknya itu yang paling penting. Nah, jadi gereja Injil ini yang ngaku Injil itu sekarang yaitu tadi dalam kalau di Indonesia ini ada 3 ya, 3 golongan yang besar, yaitu PGI, gereja-gereja yang di bawah PGI, gereja-gereja yang di bawah PII, PI atau PGII, Persekutuan Gereja Injil Indonesia. Dan yang ketiga adalah gereja-gereja yang di bawah kalau dulu namanya Dewan Pantekosta Indonesia. Ya, saya tidak tahu sekarang namanya apa itu. Ya, pokoknya Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. PKPI. PKPI, Pak. PKPI. Nah, oke, terima kasih infonya. Boleh diperpanjang apa? Singkatan apa? Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Ya. Oke. Jadi beda. Yang mau PGI, yang mau PII, yang mau Pantekosta, ya, PKPI, silakan. Anda punya pilihan sendiri-sendiri. Jadi di Indonesia ini tidak ada yang namanya saya mewakili seluruh gereja di Indonesia, organisasi saya. Tidak ada. PGI pun tidak mampu untuk bisa menginstruksikan kepada gereja-gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta, lu mesti begini. Ini instruksi dari PGI. Ya, mungkin dari gereja Pantekosta, lu punya otoritas dari mana? Lu perintah-perintah gua. Ya, apalagi yang karismatik. Ya toh. Mana mau diperintah oleh PGI. Ya, lu punya otoritas dari mana lu itu? Ya, nah itu sekarang yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi ini kalau belajar sejarah ini, kita baru tahu nih. Ternyata ada model-model seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Saya belum sampai ke Pantekosta ya. Saya baru sampai kepada gereja Injili. Jadi memang sekarang Injil ini boleh dikata cukup ngetren. Ya, dan memang banyak gereja yang nggak peduli dengan teologi kok. Ya, saya nggak mau nyebut nama gerejanya, nanti nggak enak, nanti dipikir, lu jangan menghakimi gereja gua ya. Gua ini nggak seperti itu yang lu ngomong. Ya, tapi oke lah, saya nggak mau sebut nama gereja, tapi kenyataannya memang banyak gereja kan nggak peduli kan. You mau Arminian kayak, you mau Reform kayak, you mau pakai apa teologi dispensasi kayak, atau apa kayak, wah itu nggak ada urusan. Yang penting you percaya sama Yesus. You percaya nggak Alkitab firman Allah? Percaya. Yesus juru selamat? Percaya? Percaya. Ya, percaya nggak bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang dan Injil adalah satu-satunya berita keselamatan, harus diberitakan kepada banyak orang. Percaya? Oh ya sudah, itu sudah bagus. Kamu sudah Injili. Ya sudah, itu aja sudah puas. Reform nggak reform, peduli amat. Itu orang-orang nganggur itu. Yang bahas-bahas reform itu orang nganggur. Ya. Oke, itulah
keadaan sekarang ini yang mungkin banyak orang berbangga, oh gereja banyak variasinya, ini menunjukkan Tuhan yang berkarya itu luar biasa. Ya, karena gereja itu tergantung seleranya orang. Ada selera A, selera B, selera C, sampai ada ratusan sinode gereja Anda boleh pilih. Ya, kalau tidak salah ada 230 atau berapa, ya, atau sudah lebih. Ya, silakan Anda ikut aliran gereja manapun. Semua terbuka dan semua itu benar. Tergantung seleramu. Apakah ini bagus? Ada orang bilang, wah Pak, saya lihat Tuhan itu marketing yang luar biasa. Marketing yang sangat berhasil Tuhan itu. Orang yang suka gereja yang tenang-tenang ada tempatnya. Orang yang suka gereja rame-rame, sorak-sorak ada tempatnya. Orang yang suka gereja dengan musik klasik ada tempatnya. Orang yang suka gereja yang penuh dengan Roh Kudus yang ngusir-ngusir setan ada tempatnya. Orang yang suka wala ada tempatnya. Jadi Tuhan itu memang marketing yang paling berhasil. Semua selera ada di dalam gereja. You mau pilih gereja apa saja yang seleranya apa, sudah terdaftar semuanya. Mau rame, mau sepi, mau ngantuk, mau banyak ngusir-ngusir setan, mau banyak wala-wala-walanya atau banyak ininya, kesembuhannya apa, oh semua ada seleranya. Semua boleh pilih semau lu menurut seleramu. Nah, itulah zaman sekarang. Wah, hebat ya. Waduh, gereja sekarang banyak loh. Waduh, variasinya banyak. Kita perlu berbangga kepada Tuhan dengan macam-macam selera ini. Terus terang aja saya nggak berbangga, terus terang saja saya tidak bergembira. Saya bersedih, melihat semua ini bersedih saya. Ya mungkin saya dituduh orang, oh Pak Andi ini pesimis, tidak optimis ya. Kita harus optimis Pak, kita harus bangga, dengan semuanya harus berbangga. Itu sama aja dengan orang yang nggak sadar kalau kereta kita ini menuju kepada jembatan yang putus. Lalu sedang berpesta di kereta api itu, oh kita sedang bersenang-senang, kita sedang happy-happy, tapi kita nggak tahu ini menuju pada jembatan yang putus sebentar lagi. Ya. Nah, saya terus terang ya enggak melihat semua gereja kayak gitu, tapi sedih karena melihat apa? Ya faktanya gereja-gereja ini kan enggak bisa benar-benar bersatu. Omong kosong kan? Bersatu ajarannya aja nggak bisa. Saya dari dulu punya kerinduan ya. Gereja-gereja ini mestinya bukan bersatu organisasinya. Paling enggak menuju pada ajaran yang fokusnya itu satu. Tapi terus terang, saya tidak melihat bahwa gereja itu mementingkan ajaran. Yang dipentingkan justru bukan ajaran, yang dipentingkan itu kegiatan sosial. Itu untuk menghibur kita daripada kita pecah, daripada kita berkelahi soal ajaran. Mari kita sibukkan diri dengan kegiatan sosial. Itu penghiburan yang paling menghibur. Daripada kita ribut soal ajaran, mari kita sekarang menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, baru kita bisa rukun. Jadi kerukunan orang Kristen dibina berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan sosial. Bukan berdasarkan firman. Coba renungkan baik-baik, ini terakhir saya mau ngomong habis ini, silakan mau berkomentar. Gereja dipersatukan bukan oleh firman. Karena kalau oleh firman, kita berkelahi.
Jadi gereja tidak dipersatukan oleh firman, tapi gereja dipersatukan oleh kegiatan sosial. Ya renungkan baik-baiklah kata-kata ini benar apa enggak. Kalau gereja itu dipersatukan oleh kegiatan sosial dan bukan oleh firman. Nah, biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita dengan kesimpulan apa? Kalau memang betul-betul gereja mau bersatu, saya tidak ada pilihan lain. Yaitu apa? Harus kembali kepada firman. Sudah, nggak ada jalan lain. Dan kalau untuk kembali kepada firman, kita harus belajar bersama. Nggak bisa kamu mau firman menurut seleramu sendiri-sendiri. Si A, si B, si C, si D. Silakan bikin firman sendiri-sendiri, pengertiannya sendiri-sendiri, dan kita akan bersatu. Omong kosong. Indonesia bersatu karena apa? Indonesia bersatu karena dasar negara ini kita sepakati adalah satu dan sama. Kenapa ABRI? Saya pernah dapat info dari orang-orang di ABRI. Ya. ABRI itu mementingkan apa? Mementingkan doktrin. ABRI di Indonesia bersatu karena ada doktrin yang jelas. Doktrin ABRI. Bayangkan kalau tidak ada doktrin yang jelas. ABRI di Indonesia amburadul. Ya, karena Indonesia terlalu luas. Ya, enggak jelas mau doktrin apa ini, mau dasar apa yang mempersatukan ABRI. Indonesia juga bersatu karena ada doktrin dasar yang jelas. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah itu doktrin. Nah, orang Kristen mau bersatu karena saya juga kasih statement yang jelas. Orang Kristen di seluruh dunia harus bersatu karena doktrin, bukan karena aksi sosial. Ya, bukan karena kita sama-sama manusia, mari kita bersatu. Kalau itu sama-sama manusia, mari kita bersatu. Semua agama bersatu aja. Karena kita sama-sama manusia. Oke, itu aja dari saya. Kiranya ini boleh menggugah kita untuk waspada melihat keadaan sekarang yang dianggap it's okay. Ya, yang penting happy-happy aja. Tapi kita itu sebenarnya sedang dalam keadaan berbahaya. Tuhan memberkati, silakan kalau ada yang mau komen, mau bertanya, mau menanggapi, silakan. Wah, sepi. Mengheningkan cipta, Sepi selesai. bagaikan kuburan. Apa gara-gara kata-kata saya tadi ya sampai. Nah, persiapan pasca itu Pak Elia, Pak. Oke, silakan. Ayo, siapa yang mau bicara? Pak, sedikit koreksi, Pak. Tadi Bapak menyebutkan Armenian VS Calvinis itu 24 seri. Sebetulnya 40 seri, Pak. Oh, 40 seri ya. Sorry. Saya selalu salah dalam jumlah. Terima kasih, Pak Endarto. Satanologi itu yang 24, Pak. Oh, iya. Oke. Pak Andi, sebetulnya saya ada 5 poin yang saya catat, Pak. Yang pertama, Pak katakan bahwa ada gereja yang dari sana tidak merubah benderanya, tapi merubah isinya. Itu kalau nggak salah inisial pastornya adalah MC ya Pak ya? Yes. Oke, terima kasih. Berarti saya tidak salah menangkap makna yang sudah saya cuplik. Nanti saya bagi di grup. Yang kedua, Pak, kalau mengatasi orang yang dua-duanya kritis, Pak, tapi dalam
kekritisan yang berbeda. Katakanlah satu masih disonot, yang satu masih yang sudah reform. Dua-duanya kritis. Apakah nggak rame itu, Pak? Satu apa? Satu di sana, satu di reform. Dua-duanya kritis, Pak. Apa nggak rame, Pak? Kalau dua-dua betul-betul mau kembali kepada Alkitab. Spiritnya adalah, ayo kita belajar bersama untuk mengerti maksud Tuhan. Saya yakin kita akan dipersatukan. Kalau dua-dua spiritnya adalah kita rindu benar-benar dipersatukan oleh Tuhan dan kembali kepada Alkitab. Kalau sudah tidak mau kembali ke Alkitab, ya itu yang repot, ya memang nggak bisa sudah. Berarti kerinduannya Pak bahwa gereja di seluruh dunia harus dipersatukan dalam satu doktrin. Harusnya satu dong doktrinnya. Kalau dia doktrin di sono, kita doktrin di sini, kapan bisa bersatu? Itu gimana solusinya? Saya pikir begini Pak, kalau ada seorang yang betul-betul berpengaruh di satu negara, ayo kita duduk, katakanlah Presiden Indonesia adalah seorang Kristen, dia menginstruksikan semua gereja duduk bersama, mungkin bisa semua, oke Pak, siap Pak, kita belajar bersama. Kalau enggak, ya siapa lu, siapa gua, kan gitu ya Pak ya. Ya, tapi itu sudah saya buktikan melalui gereja kecil. Gereja kecil itu ya antara lain forum yang saya bentuk sekarang ini. Ya, forum yang saya bentuk itu ada dua wadah. Pertama STRIS, dan yang kedua adalah diskusi di radio RMC ini. STRIS itu sudah berjalan ya 36 tahun. Ya. Kita melihat dari berbagai macam latar belakang gereja yang mau belajar di STRIS dengan kerinduan yang sama, yaitu aku mau belajar dari firman dan mau betul-betul kembali kepada firman. Itu yang sekolah di STRIS itu pun juga ada pendeta, ada penginjil, ada hamba Tuhan, ya, ada jemaat, semua bersama-sama mau belajar. Dan akhirnya dipersatukan di dalam belajar mengenal firman yang benar. Akhirnya bisa bersatu. Ya. Jadi menurut saya itu optimis, saya bukan pesimis, saya optimis. Optimis di dalam membimbing orang-orang yang memang betul-betul mau rindu kembali kepada firman. Saya kasih contoh gini ya. Pertama kali dulu saya pelayanan di satu kampus. Saya bilang, saya akan mengajar Anda untuk kembali ke Alkitab. Saya bukan aliran A, bukan aliran B, bukan aliran C, tapi saya mau mengajak Anda kembali ke Alkitab. Nah, itu pertama. Itu kata-kata saya pendekatan kepada mereka yang pertama. Yang kedua, saya mau buktikan bagaimana kata-kata saya itu memang betul-betul kembali ke Alkitab. Saya kasih contoh kasus. Ya. Misalkan menafsirkan satu ayat. Coba kamu tafsirkan ayat ini. Wah, lalu semua mereka menafsirkan ayat menurut versi mereka masing-masing kan. Wah, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Sudah semua? Sudah katanya. Nah, lalu saya kasih mereka cara menafsirkan step by step. Ini ya cara menafsirkan. Pertama, lihat latar belakangnya dulu. Ayat ini berkaitan dengan kondisi jemaat yang begini. Saya jelaskan.
Jemaatnya begini. Lalu ayat ini sebelumnya berkaitan dengan jemaat ada yang gini ya. Lalu ada yang terpecah belah dan sebagainya. Ya. Lalu ini juga berkaitan dengan orang-orang yang sedang melayani di jemaat itu. Ya, jadi banyak faktor untuk mengerti ayat ini yang cuma 2 ayat itu. Saya ajukan pertama 2 ayat saja kepada mereka. Untuk mengerti 2 ayat ini, kita perlu membahas uraian yang cukup panjang lebar. Sampai akhirnya setelah saya kasih tahu semua cara mengerti ayat ini dengan latar belakangnya, lalu saya langsung tanya kembali, bagaimana Anda sekarang mengerti dan membaca ayat ini? Semuanya sudah lain cara membacanya. Gara-gara mengerti cara menafsirkan yang benar. Nah, inilah yang saya bilang, inilah contoh yang saya maksudkan tadi. Saya mau mengajar Anda untuk kembali ke Alkitab. Wah, semua amin semua. Oh ya, saya mau Pak. Saya mau belajar kembali ke Alkitab. Oke. Mari kita belajar bersama. Sudah, itu yang saya jalani. Itu yang saya juga sudah amatin di Zoom-nya Pak Andi Halim kemarin-kemarin, ada beberapa kali memberikan kuis. Wah, semua kita berinteraksi 1, 2, 3, 4, terus dikejar Pak Andi, kalau gini bagaimana? Wah, kita bingung, dan seterusnya. Akhirnya dikasih solusi. Makanya sekarang banyak muridnya pada pinter-pinter. Yang terakhir, Pak, kalau pada saat murid sudah punya dasar, kemudian dia mau mengajar overload, Pak, kebablasan, terlalu semangat, sampai membuat kericuhan. Itu mengatasi ekses yang terjadi itu gimana, Pak? Thank you. Ya, saya biasanya mengingatkan, kalau orang sudah terlalu kebablasan, saya mengingatkan ada fokus. Dalam tiap ayat yang kita pelajari, ada fokus yang terpenting. Nah, kita nggak boleh lari keluar dari fokus ini. Kalau kita lari-lari ke sana kemari, akhirnya berkelahi tentang hal yang nggak penting. Buat apa? Itu bukan fokusnya. Saya akan mengajak teman-teman untuk kembali ke fokus. Jadi tidak ribut soal yang tetek bengek. Ya, yang justru bukan yang mau dibahas oleh ayat-ayat itu. Kita lalu sedang ribut soal yang tetek bengek itu tidak penting itu. Contoh ya, saya mengajar tentang mujizat. Sebetulnya gampang. Mau mengarahkan orang dalam mengajar mujizat itu gampang. Yaitu apa? Tujuan mujizat itu apa sih? Nah, itu poinnya. Poinnya itu di tujuan mujizat. Nah, kalau orang nggak nangkap fokusnya, dia bilang tujuan mujizat adalah ya saya dapat kesembuhan. Itu tujuan mujizat. Padahal itu bukan tujuan. Kesembuhan itu bukan tujuan. Salah itu. Anda tidak menangkap tujuannya. Itu hanya permukaannya saja. Kesembuhan itu hanya permukaan. Anda tidak menangkap esensinya. Nah, kita ajak mereka berfokus kepada esensi baru. Nggak usah ribut. Hal-hal yang tidak penting itu nggak usah ribut. Ya. Jadi kalau sudah sampai kepada esensi, malah kesimpulannya sampai apa? Sembuh nggak sembuh itu malah bukan hal yang penting. Itu. Nah, jadi ya inilah cara-cara kita belajar Alkitab yang kembali kepada fokus. Ya, back to the Bible. Back to the Bible-nya itu betul-betul fokus. Menangkap esensi yang benar-benar adalah fokus dari ayat itu. Jangan lari kemana-mana.
Oke, demikian teman-teman. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Boleh tanya Pak Andi? Silakan Pak Edi. Ya, kalau kita lihat Pak sejarah gereja yang Pak Andi ajarkan, apakah itu artinya Tuhan itu kecolongan ketika di mana sebelum terjadinya reformasi itu Pak, di mana terjadi penyesatan besar-besaran? Apakah artinya roh Tuhan itu kalah dengan roh dunia yang menyesatkan itu? Sama juga kan kalau kita cerminkan di masa saat ini nih, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, kita katakan itu. Apakah itu artinya Tuhan itu kalah gitu Pak? Lagi lemah gitu, roh Tuhan lagi lemah, sehingga begitu kacaunya keadaan saat ini. Oke. Atau Tuhan tetap dalam kendali dan ada maksud mulia di balik semuanya ini. Yes. Sebagaimana yang terjadi ketika Nabi Elia dulu kan juga mengalami hal yang sama, yang dia melihat bangsa Israel kacau balau, tapi Tuhan katakan tidak, aku tetap menyimpan 7.000 orang yang tidak menyembah kepada berhala-berhala gitu. Jadi, gimana kita melihat ini Pak? Apakah hati kita harus ikut kacau, ataukah kita tetap harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu dalam kendali dan punya maksud mulia di balik semuanya ini? Itu Pak Andi. Terima kasih. Oke, sangat bagus. Saya mau bacakan satu ayat di Korintus ya. Kita lihat di ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 19. 1 Korintus 11 ayat 19. Coba tolong ada yang mau bacakan, teman. Boleh saya bacakan, Pak? Silakan, Pak Endato. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Yes. Ini ayat juga aneh kan? Karena memang banyak ayat-ayat lain yang justru mengajarkan untuk kita supaya jangan terjadi perpecahan. Tapi ada ayat juga yang mengatakan harus terjadi perpecahan. Jadi berimbang. Yang dimaksud adalah jangan terjadi perpecahan ya antara lain ya memang kita sebagai anak-anak Tuhan ya supaya jangan terjadi perpecahan dah. Dengan hanya perkara-perkara yang nggak penting, perkara-perkara sepele, atau perkara-perkara perselisihan yang subjektif dan sebagainya. Nah itu jangan terjadi perpecahan. Tapi ada sisi lain lagi, yaitu perpecahan karena ada ajaran-ajaran yang palsu. Ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat. Nah, itu justru Rasul Paulus bilang harus ada perpecahan. Kalau masalah ajaran palsu, harus ada perpecahan. Tidak mungkin ajaran palsu digabung dengan ajaran yang benar. Itu tidak mungkin. Nah, jadi kalau tadi Pak Edi bilang apakah karena Tuhan kecolongan, ya pasti enggak. Apalagi kalau kita ingat ada ayat tentang gandum dan lalang, di mana Tuhan itu jelas melarang tukang kebun itu untuk mencabut
lalang-lalang yang ada di antara gandum. Jangan, biarin aja. Jadi dengan kata lain, sebetulnya ajaran yang sesat itu, atau yang tadi disebut sebagai kecolongan itu memang semuanya dalam penetapan Allah. Kenapa? Karena itu katanya demi kebaikan gandum-gandum. Karena belum waktunya dicabut, biarin aja bersama-sama. Nah, biarin aja bersama-sama itu tujuannya buat apa? Saya melihat Alkitab secara komprehensif ya, bahwa ajaran sesat itu di tanda petik dalam penetapan Allah, bukan dalam kecolongan. Tapi kenapa kok ditetapkan ada ajaran sesat? Kembali lagi untuk menguji ajaran, menguji anak-anak Tuhan dalam mengikuti ajaran yang benar. Kalau ajaran benar ini tidak ada serangan, maka ajaran yang benar ini tidak teruji. Dengan adanya serangan, makin diperteguh, makin berakar. Itu dengan adanya serangan. Nah, saya percaya itu bukan ala kecolongan, tapi memang semua dalam rencana pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, jadi sengaja memang harus. Kita kalau lihat secara fenomena ya, kenapa teologi di Barat ada perkembangan yang cepat, perkembangan yang cepat. Baik itu ajaran sesat dan ajaran yang berakar. Kenapa teologi-teologi yang berbobot itu munculnya dari Barat? Jawabannya simpel. Karena serangan-serangan hebat itu juga munculnya dari Barat. Serangan-serangan hebat terhadap kekristenannya munculnya dari Barat. Sehingga orang-orang yang diserang ini, bagaimana mereka juga bertanggung jawab mempertahankan imannya. Mereka juga menggali, mereka juga belajar, mereka mendalami, mereka giat untuk membela iman dan mempertanggungjawabkan iman mereka. Ya, melalui perdebatan, melalui diskusi dan sebagainya, menukar pendapat dan sebagainya. Wow, luar biasa sekali dan dalam sekali pemikirannya. Kenapa? Karena terlatih. Orang kalau tidak terlatih berpikir, yaitu pemikirannya cuma di permukaannya aja. Yang tadi happy, aku jadi Kristen itu aku sudah happy kok. Aku tidak perlu belajar aneh-aneh itu buat apa, tidak ada gunanya sama sekali. Yang penting hidupku happy. Yaitu kenapa kayak begitu? Ya karena merasa tidak ada serangan, tidak ada apa-apa. Tidak ada bahaya. Kayak gitulah manusia itu. Jadi memang perlu ada semacam shock terapi seperti itu perlu. Tuhan sudah tahu cara mendidik anak-anaknya bagaimana. Saya sendiri kalau tidak bertobat ya, dan saya tidak belajar ini, hal-hal seperti Arminian Reform, lalu predestinasi dan sebagainya, saya juga nggak tahu apa-apa sebagai orang Kristen. Pokoknya yang penting jadi Kristen ya selamat gitu, itu yang penting. Simple berpikirnya kan, pokoknya selamat gitu. Tapi ternyata, waduh, setelah makin mengerti, makin belajar, waduh, luar biasa. Betul-betul kekayaan firman itu dibuka secara luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Oke, sudah jam 9 lebih nih. Lebih 6 menit, jadi tanpa terasa. Saya rencana Kamis
nanti ini baru membahas mengenai Pantekosta dan juga karismatik, ya. Jadi mungkin nggak lama lagi sudah selesai pembahasannya, cuma mungkin ada sedikit pembahasan yang lebih dalam lagi untuk ya ini tadi, kenapa sih kok bisa sampai jadi Pantekosta dan karismatik? Ya kalau kita nggak ngerti sebabnya, kita nggak nangkep sejarahnya, kita juga nggak ngerti. Ini nanti bisa-bisa kesimpulannya ya kayak tadi, apakah ini bukan kecolongan terjadinya karismatik dan apa itu bukan kecolongan, apa itu bahkan mungkin ada yang berpikir sebaliknya ya. Siapa yang bilang kecolongan? Ini justru rencana Tuhan. Ya, untuk pembaruan bagi gerejanya. Ya, gereja Pantekosta dan karismatik adalah pembaruan. Gereja sudah mati. Sekarang yang menghidupkan gereja adalah Pantekosta dan karismatik. Ya, itu bisa seperti itu. Itu dulu juga pendapat saya. Pendapat saya adalah, gereja wis kuno, gereja sudah terlalu dingin, sekarang dihangatkan dengan Pantekosta dan karismatik. Puji Tuhan, gereja makin maju, gereja makin hebat. Ya, nah itu dulu pandangan saya. Ya. Tapi kalau kita belajar sejarah, kita nanti tahu ya bagaimana sebetulnya esensinya, ya esensinya itu bagaimana. Kita tidak lihat fenomenanya aja. Fenomena ya bagus, hebat. Meskipun secara fenomena juga ada yang kelihatan sudah kacaunya itu sudah kelihatan. Oke, demikian teman-teman. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Dalam kesementaraan waktu kita boleh belajar bagaimana sejarah yang dipimpin oleh Allah, sejarah gereja yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, dengan segala lika-likunya kita boleh mengerti juga sekarang aku arusnya di mana dan aku sekarang menuju kemana. Biarlah semua dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan saja yang menyertai kita. Oke, mari kita selesai, tutup dalam doa. Dan saya minta Ibu Vivi ya, boleh tutup dalam doa buat kita semua. Ibu Vivi, silakan. Ada Bu Vivi? Oh, Ada, kelihatannya. Pak. Oh Ada, iya, ada, silakan. Mari kita berdoa. Ya. Di dalam segala kemurahan anugerah Tuhan, kami boleh terus dibukakan berbagai aliran-aliran yang ada, bahkan dibukakan pengertian-pengertian tentang kehidupan bergereja dan doktrin-doktrin yang diajarkan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, Engkau menolong kami dan Engkau memperlengkapi kami, bahkan Tuhan semakin memperdalam akan pemahaman kami dalam bergereja, sehingga kami semakin mengerti akan setiap fenomena dalam kehidupan bergereja dan mengikut Engkau. Dan kami diberikan hikmat untuk, kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk bisa melihat esensi dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja yang terjadi dan yang dilaksanakan di sekeliling kami. Biarlah kami boleh melihat bahwa setiap kegiatan yang ada yang membawa kami semakin untuk mengenal Tuhan, yang berdasarkan teologi dan Alkitab yang benar, itu yang menolong kami untuk bertumbuh di dalamnya. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap kami mengikuti pemahaman dan obrolan santai pada malam hari ini. Biarlah kami semakin diperlengkapi dan semakin dibukakan, semakin diberikan anugerah Tuhan untuk bagaimana cara hidup kami bergereja, dan semakin kami boleh memberitakan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, menolong orang-orang sekeliling kami juga untuk bertumbuh di dalamnya, membagikan kebenaran, membagikan kehidupan kami. Bukan hanya kami sendiri yang diperlengkapi, bukan hanya kami sendiri yang mendapatkan kebenaran, dibukakan kebenaran-kebenaran, tapi kami juga boleh membagikan kebenaran itu kepada orang saudara-saudara seiman kami, sehingga kami juga boleh
saling diperlengkapi, bahkan kami saling boleh membangun di dalam satu persekutuan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, di dalam persekutuan yang menurut Allah sendiri di dalam firman Tuhan yang nyatakan bagi kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Andi Halim yang sudah menolong kami, mengarahkan kami, dan membimbing kami untuk pemahaman dan pengertian serta doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja berbagai aliran di seluruh dunia maupun di Indonesia secara khusus. Kiranya itu boleh semakin membawa kami untuk berhikmat di dalam melihat setiap dan menerima setiap pengajaran dan doktrin yang kami dapatkan baik melalui khotbah-khotbah yang ada, melalui pedalaman Alkitab, pengajaran maupun melalui buku-buku yang kami baca, kami bisa mendalami dan mengerti esensi doktrin yang sesungguhnya, sehingga kami tidak terjebak dengan semua pengajaran yang tidak sesuai dengan pemahaman yang sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami terus memohon anugerah Tuhan yang terus memimpin hidup kami di dalam segala kehidupan kami yang terus Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat. Kami juga rindu, kami bukan hanya mendapatkan berkat, kami juga boleh membagikan berkat itu kepada saudara-saudara seiman kami. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, kami menyerahkan waktu dan kesempatan kami selanjutnya di dalam segala aktivitas yang akan kami lanjutkan ke dalam pimpinan Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, Pendeta Andi Halim, beserta keluarga, dan kami semua, Bapak Ibu yang mengikuti akan obrolan santai pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam waktu istirahat maupun aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.